Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Mantazar Salsabila dari kelas BING semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu bab 6. Bab pertama membahas tentang memahami gerakan dan pembaharuan dalam Islam. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, dan modern itu didukung oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah adanya sikap terbuka, toleran, akomodatif kaum muslimin terhadap pemikiran dan peradaban asing yang sudah maju. Kemudian adanya rasa cinta umat Islam kepada ilmu pengetahuan, lahirnya budaya akademik di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian banyaknya cendekiawan muslimin yang berkiprah dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kemudian berkembangnya aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir. Kemudian meningkatnya kemakmuran negeri-negeri Islam sehingga memudahkan pendanaan gerakan intelektual. Selanjutnya itu permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa semakin kompleks dan berkembang sehingga memerlukan pengkajian ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sebab suatu pemikiran itu akan berkembang jika ada permasalahan baru yang muncul dan memerlukan solusi. Berbagai bidang keilmuan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan peradaban dijadikan objek kajian oleh para tokoh pemikiran Islam. Di antaranya bidang ilmu agama, yaitu yang meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tarikh Islam, ilmu bahasa Arab, dan lainnya. Bidang ilmu umum itu meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu farmasi, ilmu astronomi, ilmu geografi dan sejarah, ilmu sastra, dan lainnya. Semua bidang keilmuan tersebut dikembangkan oleh para tokoh intelektual yang handal, yang tidak hanya diakui oleh dunia Islam namun juga oleh dunia luar. Pesatnya perkembangan pemikiran ini melahirkan peradaban artefak umat Islam di seluruh penjuru dunia Islam. Kemudian perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat pesat, yang dimulai pada masa dinasti Umayyah dan puncak kemajuannya pada masa dinasti Abbasiyah dan didukung oleh dinasti-dinasti lainnya seperti Cordova, Andalusia, Afrika Utara, Turki, dan India Islam. Dibangunnya pusat kegiatan keilmuan, tempat umat Islam membaca, menulis, dan berdiskusi tentang permasalahan baru yang timbul, baik di bidang agama maupun umum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Yang pertama yaitu pemimpin yang tidak mengamalkan ajaran agama. Kemudian terjadi disintegrasi umat Islam. Kemudian adanya perang salib, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan adanya ancaman dari luar. Kemudian perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau asalnya difahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya. Dan lebih penting lagi, penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti. Kemudian diperlukan pemurnian dan pembaharuan itu bertujuan untuk dalam rangka upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Tokoh-tokoh tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan yang terakhir yaitu Sayyid Ahmad Khan. Kemudian lanjut pada materi 2 yaitu latar belakang, berdiri, dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama yang akan dibahas adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang menyebutkan sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dibawa oleh para saudagar atau pedagang dari Gujarat, India, atau juga dikenal sebagai pelaut muslim yang berlayar melewati Selat Malaka menuju Nusantara. Karena saat itu Indonesia merupakan pulau yang terkenal dengan negeri yang ditumbuhi rempah-rempah yang berharga, mulai buah pala, cengkeh, lengkuas, dan lainnya. Teori selanjutnya itu teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara bukan dari Gujarat tetapi melalui para pedagang Persia atau pedagang Persia Iran yang bercorak Syiah. Maka sebagian para ahli sejarah mengklaim bahwa di Indonesia banyak sejumlah tradisi-tradisi umat Islam Indonesia memiliki kemiripan dengan tradisi-tradisi dalam ajaran Syiah. Kemudian ada teori Mekah. Selain berasal atau bermula dari Gujarat dan Persia, menurut kesimpulan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia itu di Medan pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa Islam pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung datang dari Arab, di mana daerah yang pertama kali didatangi adalah wilayah pesisir Sumatera yang kemudian terbentuk masyarakat Islam sehingga berdirilah kerajaan Islam di Aceh yang konon katanya sebagai raja Islam yang pertama berada di Aceh, di mana para saudagar juga merangkap sebagai mubalik atau penceramah. Kemudian yaitu ada teori Bangladesh. Banyak orang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dari Bengali yang sekarang disebut Bangladesh, di mana pendapat ini dikemukakan oleh S. Fatimi atau Siti Fatimi, seorang guru besar asal Pakistan, dengan bersandar kepada pendapat Marco Polo dan Tom Pires, sehingga Fatimi ini menyimpulkan bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah berasal dari Bengali atau Bangladesh. Hal ini dikuatkan dengan terjalinnya hubungan niaga Bengali dan Samudra Pasai sejak zaman purba. Sebab menurut Tom Pires, di Samudra Pasai sendiri banyak orang-orang Bengali yang bermukim di daerah tersebut. Kemudian proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Islam Nusantara memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan karakteristik Islam di kawasan lainnya, mulai dari keunikan geografis, sosial politik, dan tradisi peradaban. Keunikan-keunikan ini menjadi pertimbangan para ulama ketika menjalankan Islam di Nusantara. Akhirnya, keunikan-keunikan ini membentuk warna dalam Islam Nusantara yang berbeda dengan warna Islam di Timur Tengah. Seperti itu. Kemudian Zainal Milal Bizawi merinci bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan berpotensi memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah bangsa dan negara. Di samping itu, Islam Nusantara sebagai Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan, kultur, subkultur, dan agama yang
beragam. Islam bukan hanya dapat diterima masyarakat Nusantara, tetapi juga layak mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sikap akomodatifnya, yakni rahmatan lillahil alamin. Pesan rahmatan lillahil alamin ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, sebuah wajah yang moderat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman. Intinya adalah Islam yang merangkul, bukan memukul, Islam yang membina, bukan menghina, Islam yang memakai hati, bukan memaki-maki, Islam yang mengajak tobat, bukan menghujat, dan Islam yang memberi pemahaman, bukan memaksakan. Kemudian kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam Indonesia. Jadi zaman dahulu bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati, hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Kendati demikian, keinginan berdagang itu pupus karena sifat keserakahan. Niat awal untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan penjajahan. Bangsa Barat itu berupaya untuk menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah terbaik dan terbesar di dunia. Kemudian sejarah Muhammadiyah. Sejarah Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Muhammad Darwisi atau yang lebih dikenal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk serta pantas dan tidak pantas. Muhammadiyah menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum atau fatwa, panti asuhan, penyuluhan, dan lain-lain. Terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri banyak pula berdiri majelis, lembaga, serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Yang pertama dibahas adalah silsilah dan latar belakang keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, yang merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu orang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa.
Silsilahnya tersebut dimulai dari Muhammad Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah, kemudian Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, kemudian Demang. Pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan memulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian pendidikan dan kegiatan organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Kemudian dari pernikahan ini dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johah, Siraj, Dahlan. Nah, di samping itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Ia juga pernah Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wira usahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapat tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November, dan sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Kemudian pokok-pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sesuai dengan sumber dan bahan yang ada, pokok-pokok pikiran dan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana kemudian yaitu pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diantaranya dalam bidang akidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kemudian menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beragama itu beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama adalah orang yang menghadapkan hidupnya dan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan seperti rela berkorban baik harta benda dan dirinya sendiri, serta bekerja dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dari keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan menggunakan kemampuan berpikir logis atau akal pikiran, serta ijma dan qiyas. Kemudian terdapat 5 jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu mengerti artinya, memahami maksudnya atau tafsir, selalu bertanya kepada diri sendiri apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui telah ditinggal dan diperintah agamanya telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan. Kemudian pokok pikiran selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dan tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan ilmu mantik dan logika. Kemudian sebagai landasan agar seseorang suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati itu bahaya. Akan tetapi lupa kepada kematian merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Di samping itu, Ahmad Dahlan menyatakan bahwa harus ditanamkan pada hati seseorang ghirah dan gerak hati untuk maju dengan landasan moral dan ikhlas dalam beramal. Kemudian kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dalam pandangan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai pesan, menjadilah insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Kemudian pembinaan generasi muda atau kader dilakukan dengan jalan interaksi langsung. Untuk menjelaskan teorinya tersebut, Kiai mendirikan kepanduan yang kemudian diberi nama Hizbul Waton, pengajian pemuda remaja yang dikenal dengan nama Fatur Asar Miftahu As-Sa'adah. Kemudian strategi menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi adalah merujuk kembali Al-Quran, menghilangkan sikap fatalisme dan sikap taklid. Strategi tersebut dilaksanakan dengan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad melalui peningkatan kemampuan berpikir logis, rasional, dan mengkaji realitas sosial. Objek gerakan dakwah Muhammadiyah ini melalui rakyat kecil, kaum fakir miskin, para hartawan, dan para intelektual. Bab selanjutnya itu memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga
merupakan balatun thayyibatun warabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, kepemimpinan, unsur membantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, dan kekayaan dan keuangan, serta laporan. Anggaran rumah tangga. Penjelasan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Kemudian anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah terdiri atas 3. Yang pertama adalah anggota biasa, yaitu warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua yaitu anggota luar biasa, yaitu orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Kemudian keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir. Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam anggaran rumah tangga. Adapun ortom dalam persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Aisyah, kemudian pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian Hizbul Waton. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi ke-5 atau bab 5 tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada 2 bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada 2 golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian
Dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam MAD, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, kemudian melancarkan amal usaha dan berjuang dengan ketertiban organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah memiliki dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kemudian memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Kemudian selanjutnya bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Kemudian selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu materi 6 atau bab 6 tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matanya berisi Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sunnah Rasul yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi beberapa bidang. Yang pertama adalah akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bidang yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, bidang ketiga yaitu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dan bidang yang terakhir yaitu muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawi atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isian terakhir yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sekian penjelasan saya dari materi 1 hingga materi terakhir untuk memenuhi ujian tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan kelas B Bahasa Inggris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.